Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan sequel film Die Hard ketiga yang dirilis pada tahun 1995 berjudul Die Hard with a Vengeance. Bukan Avenger ya, A Vengeance. Di sequel film ketiga ini diceritakan kalau John McClane kembali lagi berdinas di New York Police Department sebagai seorang detektif. Diceritakan pula kalau hubungan rumah tangganya dengan Holly sudah tidak harmonis lagi dan McClane sedang diskors dari kedinasannya karena kecanduan alkohol yang sangat parah. Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus video ini sampai habis. Film diawali dengan sebuah ledakan di sebuah toko serba ada yang terletak di jantung kota New York. Ledakan itu kemudian meluluh lantakkan toko tersebut dan merusak sebagian mobil yang ada di dekatnya. Beberapa saat kemudian di kantor polisi, Inspektur Walter yang sedang sibuk menerima panggilan telepon dari seseorang yang bernama Simon yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan barusan. Simon lalu mengancam akan meledakkan bom yang lain kecuali detektif John McClane yang saat ini sedang diskors mengikuti segala perintah yang diberikan oleh Simon. Simon kemudian menyebutnya sebagai sebuah permainan yang ia namakan Simon Says. Artinya setiap perintah dari Simon harus dilakukan oleh McClane, kalau tidak bom yang lebih besar akan kembali ia ledakkan. Walter lalu memerintahkan yang lainnya untuk segera menjemput McClane di apartemennya. Perintah pertama dari Simon adalah McClane harus pergi ke sebuah jalan sambil memakai papan sandwich bertuliskan I hate nigger, atau dalam bahasa Indonesianya, saya benci orang berkulit hitam. Pemandangan McClane yang mengenakan papan itu lalu menarik perhatian Zeus Carver yang diperankan oleh Samuel L. Jackson, seorang tukang listrik berkulit hitam yang punya toko di sekitar area situ. Zeus khawatir kalau perilaku McClane itu justru akan menimbulkan kemarahan orang-orang kulit hitam yang notabene-nya bertempat tinggal di sekitar situ. McClane lalu memberitahukan Zeus kalau ia adalah seorang polisi yang sedang melaksanakan tugas. Belum sempat McClane berbicara lebih banyak, ia lalu diserang oleh sekelompok pemuda kulit hitam yang berada tak jauh dari situ. Zeus lalu mengambil pistol yang ada di punggung McClane dan mengarahkan kepada para pemuda itu dan mencoba untuk melindungi McClane dari amukan mereka. Beberapa saat kemudian keduanya lalu berhasil kabur dengan taksi dan pergi menuju markas NYPD untuk berlindung dan mendapatkan perawatan. Di kantor tersebut, McClane kemudian bertanya, apa sih motif utama dari psikopat yang bernama Simon ini dengan dirinya? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawab keterkaitan di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, detektif Charlie masuk ke ruangan dan mendemonstrasikan temuan bahan peledak binari liquid yang dipakai oleh Simon, yang ternyata sebanyak 900 kg senyawa peledak tersebut telah dicuri dari sebuah lab kimia dalam sepekan terakhir. Like I said, very cool stuff. Tak lama kemudian Simon menelpon lagi dan meminta McClane dan juga Zeus yang sudah kadung terlibat untuk mengikuti instruksi selanjutnya dari Simon. Simon lalu memerintahkan keduanya dalam 15 menit ke depan untuk sampai di sebuah telepon umum di depan stasiun kereta bawah tanah. Sesampainya di sana, mereka berdua lalu diberikan sebuah teka-teki yang akhirnya mengarahkan mereka untuk mencapai stasiun kereta bawah tanah di depan Wall Street dalam 30 menit ke depan untuk menghentikan bom yang ditanam di sebuah kereta yang sedang menuju Brooklyn, dan juga sekaligus menerima panggilan dari Simon di box telepon umum di stasiun tersebut. Singkat cerita, McClane berhasil masuk di kereta tersebut dan Zeus pun sampai di box telepon umum untuk menunggu panggilan telepon dari Simon. McClane akhirnya menemukan bom tersebut di dalam kereta dan Zeus juga berhasil menerima panggilan telepon dari Simon. Walaupun begitu, itu semua ternyata tidak cukup untuk menggagalkan rencana Simon. Bom itu tetap meledak segera setelah McClane melemparkannya keluar dari kereta, menghentikan kereta dan merusak seisi stasiun kereta bawah tanah yang hanya berjarak beberapa blok dari Bank Sentral Amerika.
Setelah tim evakuasi datang, McClane lalu dipanggil dan dipertemukan dengan agen FBI yang kemudian mengungkapkan kalau Simon yang sedang meneror itu punya nama lengkap Simon Peter Gruber, yang tak lain adalah kakak dari Hans Gruber yang dibunuh McClane bertahun-tahun lalu saat kejadian di Nakatomi Plaza. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa semua kejadian teror bom ini adalah sebagai bentuk balas dendam dari Simon kepada McClane yang telah membunuh adiknya Hans Gruber. Tak lama kemudian, Simon kembali menelpon pihak kepolisian untuk memberitahukan kepada mereka bahwa ia telah meletakkan bom seberat 1 ton di sebuah sekolah umum di New York yang akan siap meledak tepat pukul 3 sore nanti. Simon mengancam akan meledakkan bom tersebut apabila pihak kepolisian mencoba untuk mengevakuasi seluruh sekolah yang ada di New York, terkecuali McClane dan Zeus tetap mengikuti alur permainan darinya. Simon lalu memberi perintah kepada keduanya untuk datang di sebuah telepon umum yang berjarak 20 menit dari sana dengan berjalan kaki untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Sementara itu, polisi dan FBI lalu saling berkoordinasi untuk menggeledah setiap gedung sekolah yang ada di New York untuk menemukan bom yang dimaksud oleh Simon. Semua personel polisi, FBI, bahkan pemadam kebakaran sekalipun kini dikerahkan untuk menemukan bom tersebut, menjadikan area Wall Street kini lengang dari pengawasan polisi. Simon yang memperhatikan dari atas gedung lalu memberi perintah kepada seseorang untuk melanjutkan rencana mereka. Detektif Ricky Walsh yang masih berada di area Wall Street kemudian dikejutkan dengan kedatangan puluhan truk sampah. Tak lama kemudian Simon pun datang yang berpura-pura menjadi seorang karyawan dinas tata kota New York. Simon memberitahukan kalau ia mendapat tugas dari atasannya untuk membersihkan puing-puing yang ditimbulkan dari ledakan. Setelah berhasil mengelabui Walsh, Simon dan anak buahnya yang lain kemudian bergerak menuju kantor Bank Sentral Amerika yang berada tak jauh dari sana. Rombongan Simon lalu berhasil melumpuhkan semua anggota satpam dan karyawan yang sedang berjaga di bank tersebut. Sementara itu, anggota teroris yang lain sedang bekerja dari bawah tanah untuk menembus dan membobol brankas bank yang menyimpan emas batangan senilai 140 miliar dolar. Seluruh emas tersebut lalu dibawa dan diangkut dengan menggunakan 14 truk sampah yang sebelumnya sudah mereka siapkan. Sementara itu, McClane dan Zeus akhirnya sampai di sebuah telepon umum seperti yang diperintahkan oleh Simon. Mereka berdua lalu menemukan sebuah koper berisi bom di sebuah air mancur yang pada akhirnya berhasil mereka jinakkan. Setelah berhasil menjinakkan bom tersebut, Simon lalu memberi sebuah teka-teki dan petunjuk tentang keberadaan bom sekolah itu, dan juga sebuah amplop yang berisi perintah untuk mereka berdua pergi ke Stadion Yankee. Beberapa saat kemudian, McClane lalu tersadar bahwa saat ini hampir semua polisi sedang disibukkan dengan bom sekolah yang sebenarnya hanyalah pengalih perhatian untuk menjauhkan semua polisi dari lokasi bom yang berada tak jauh dari lokasi Bank Sentral Amerika. McClane lalu masuk ke Bank Sentral dan berhasil melumpuhkan penjaga yang mencoba untuk membunuhnya. Around on the vault floor if you want to tag along. Sure. Yeah. Mike, how you doing? Put that fucking gun down! Put the fucking gun down now! McClane lalu menemukan bahwa Simon dan timnya telah berhasil menggali dan membobol bank sentral tersebut dan mencuri emas batangan senilai 140 miliar dolar. Mereka berdua lalu mengejar konvoi truk yang mengangkut emas itu, sambil menelpon Inspektur Walter dan memberitahukan kalau ini bukanlah balas dendam seperti yang mereka kira sebelumnya, melainkan sebuah pencurian emas terencana.
Sementara itu, Simon menambah intensitas ketegangan kota dengan menelpon sebuah radio yang sedang siaran langsung dan memberitahukan kalau saat ini seluruh polisi kota New York sedang mencari bom yang tersimpan di salah satu gedung sekolah di kota New York, yang akhirnya menimbulkan kepanikan seluruh isi kota. McClane lalu mengikuti truk tersebut hingga ke saluran air di terowongan air kota New York yang tengah dibangun. Sementara itu, Zeus diminta untuk pergi ke Yankee Stadium untuk melanjutkan permainan dari Simon. Saat berada di dalam terowongan, McClane berhasil membunuh 2 orang anak buah Simon. Sedangkan Zeus yang telah sampai di Yankee Stadium tidak menemukan apapun dan akhirnya pergi meninggalkan stadium tersebut. Sementara itu, para polisi yang telah mengetahui posisi bom yang dimaksud lalu meminta kepada kepala sekolah itu untuk berusaha agar anak muridnya tetap bisa tenang dan tidak panik sementara mereka berusaha untuk menjinakkan bom tersebut. Simon yang mengetahui kalau ia kembali diikuti oleh McClane lalu menghancurkan cover dam dan membanjiri seluruh isi terowongan. Beruntungnya, McClane berhasil kabur lewat ventilasi terowongan dan terlempar keluar tepat di dekat Zeus yang berada tak jauh dari situ. You got a hell of a way of flagging somebody down. Mereka berdua kini dikejar oleh anak buah Simon yang bersenjata dan terus saja menembaki mereka. Tak lama kemudian anak buah Simon itu akhirnya bisa dilumpuhkan. McClane lalu menggeledah ke mereka dan menemukan koin 25 sen sejumlah 10 keping. McClane lalu menyadari koin-koin tersebut memang mereka siapkan untuk membayar tol jembatan menuju dermaga yang akan mereka lewati. Mereka berdua kini melakukan aksi gila dengan mengaitkan tali sling ke derek kapal. Mereka berdua lalu berayun untuk bisa menyelinap masuk ke kapal tersebut. Upaya mereka berdua kemudian diketahui oleh seorang penjaga yang akhirnya menembaki mereka. Namun, penjaga itu langsung tewas saat tali sling itu putus dan membelah tubuhnya. McClane dan Zeus akhirnya berhasil menyelinap di kapal tersebut. Zeus yang dibekali senjata oleh McClane lalu mencoba untuk menggertak Simon. Namun usahanya tidak berhasil dan Simon balik menembak Zeus. Sementara itu di tempat lain, anak murid sekolah tersebut kemudian berhasil dievakuasi seluruhnya. Sedangkan detektif Charlie yang ditugaskan untuk menjinakkan bom tersebut terus berusaha sampai detik terakhir. Hingga kemudian apa yang mereka takutkan ternyata tidak terjadi. Karena benda yang mereka kira tadi adalah rangkaian bom ternyata hanyalah cairan sirup pancake. Bom yang asli sebenarnya ada di kapal yang saat ini sedang berlayar membawa peti kemas dan rombongan Simon. Simon lalu berhasil menangkap McClane. Ia lalu menghubungi penjaga pantai dan memberitahukan tentang rencananya untuk meledakkan kapal tanker itu dan mendistribusikan kembali emas batangan yang ia curi untuk menghancurkan ekonomi dunia. Yang pada kenyataannya peti kemas tersebut sebenarnya hanyalah berisikan besi-besi rongsokan. McClane dan Zeus akhirnya disekap dan diborgol tepat berada di atas bom cair yang siap meledak. McClane yang sedang terikat tangannya lalu sambil bersenda gurau meminta aspirin kepada Simon yang dengan ikhlas memberikannya kepada McClane berikut dengan botolnya. Simon dan anak buahnya lalu kabur dari kapal tersebut menggunakan kapal kecil. Setelah Simon pergi, Zeus berhasil membuka borgol dan membebaskan mereka dengan menggunakan serpihan kabel yang ada di tangannya. Mereka berdua lalu naik ke atas dan berhasil loncat ke air, tepat sesaat sebelum kapal tanker tersebut meledak dan menenggelamkan kapal itu. All right, yeah. Watch. Let's go down here to the back. Tak lama kemudian keduanya berhasil diselamatkan oleh petugas polisi. McClane lalu menyebutkan kalau di dalam kapal tanker tersebut tidak ada satupun emas di dalamnya. Saat McClane sedang berusaha menelpon, ia kemudian memperhatikan bahwa botol aspirin yang diberikan oleh Simon bertuliskan sebuah tempat yang itu ternyata adalah halte truk yang terletak di kota Quebec, perbatasan Kanada Amerika.
Di tempat lain, Simon dan anak buahnya untuk sementara waktu bergembira dan merayakan atas keberhasilan kerja yang mereka peroleh. Tak lama kemudian, rombongan polisi pun tiba di sebuah gedung yang merupakan tempat persembunyian sementara Simon dan kawan-kawan. Sebagian besar anak buah Simon akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, Simon dan pacarnya berusaha melarikan diri menggunakan helikopter dan mencoba menembaki helikopter yang ditumpangi oleh McClane. Baku tembak antar keduanya pun akhirnya tak dapat dielakkan. Helikopter McClane kemudian berhasil mendarat dengan kondisi setengah berasap. Dengan sisa peluru yang ia miliki, McClane lalu menembakkan kabel listrik bertegangan tinggi yang kemudian jatuh di helikopter Simon, yang membuat helikopter itu meledak dan membunuh Simon berikut juga pacarnya. I had no idea. Canada, come on, hotshot. Show me that smiling face. Say hello to your brother. Yippee-ki-yay, motherfucker. Dan sekali lagi, John McClane berhasil menjadi pahlawan bagi kota New York. Tapi kali ini ia juga dibantu oleh seorang sipil bernama Zeus Carver. Itulah dia sekilas ringkasan alur cerita film Die Hard yang ketiga. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Belakta, oh, honey, hilaf.